Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, mari kita bersama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana keadaan anak-anak semuanya? Semoga sehat ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan dan pakai masker jika keluar rumah. Pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai menentukan informasi teks ulasan. Dan kita juga sudah belajar mengenai menceritakan kembali teks ulasan. Sebelumnya, Ustazah ingin bertanya, apakah dari kalian pernah membuat struktur organisasi kelas? Pasti pernah ya, walaupun mungkin hanya berpartisipasi untuk memilih para kandidat. Nah, dalam struktur kelas biasanya ada apa saja? Ada ketua kelas, ada wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada si biasanya ada banyak, ada si keagamaan, si KBM, si kebersihan, dan si lainnya. Nah, biasanya struktur itu ada beberapa susunan, tidak hanya ada satu, namun ada beberapa. Begitu pula dengan teks ulasan. Teks ulasan juga memiliki struktur, karena di dalamnya ada bagian-bagian yang menyusun dari sebuah teks ulasan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks ulasan. Setelah nanti pembelajaran selesai, nanti peserta didik dapat menentukan struktur dari teks ulasan. Nanti juga bisa dijadikan pedoman dalam menulis sebuah teks ulasan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita berfokus pada struktur sekaligus contoh dalam teks ulasannya. Baik, kita langsung saja masuk kepada struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan ada 6 bagian. Yang pertama adalah identitas karya, kedua orientasi, ketiga sinopsis, keempat analisis, kelima evaluasi, keenam rekomendasi. Setelah ini kita akan jelaskan satu persatu. Bisa kita lihat dari salah satu struktur teks ulasan, yaitu judul Ateis, pengarang Adiat Kamiharja, penerbit Balai Pustaka, tahun terbit 1949, cetakan pertama, tebal halaman 232 halaman. Bagian tersebut merupakan identitas dari sebuah teks ulasan novel. Contoh lain, struktur identitas pada teks ulasan film. Film Laskar Pelangi adalah sebuah adaptasi dari novel Andrea Hirata dengan judul yang sama. Film ini berlokasi di Belitung, Sumatera. Contoh lainnya ada pada teks ulasan sebuah lagu. Lagu Celengan Rindu dinyanyikan oleh Fiersa Besari, masuk ke dalam album Tempat Aku Pulang yang dirilis pada tahun 2013. Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1969. Maguire menerjemahkan novel ini ke dalam bahasa Inggris tahun 1972. Sementara itu, Sumanjaya mengangkatnya ke layar perak tahun 1974 dengan judul yang sama. Bagian ini merupakan struktur orientasi pada teks ulasan. Struktur yang ketiga yaitu sinopsis. Berikut adalah salah satu kutipan sinopsis pada teks ulasan. Novel Ateis menceritakan kehidupan Hasan yang taat agama, namun karena salah pergaulan menyebabkan tidak percaya adanya Tuhan. Selanjutnya adalah contoh sinopsis yang terdapat pada teks ulasan film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi menceritakan tentang masa lalu anggota Laskar Pelangi seperti Ikal, Lintang, dan Mahar dengan berbagai kondisi. Berikut adalah salah satu contoh sinopsis dari teks ulasan
sebuah lagu. Lagu Celengan Rindu menceritakan tentang jarak. Ketika ada jarak, mereka saling menampung rasa rindu dan berkirim doa sampai waktu bertemu untuk memecahkan celengan rindu itu. Selanjutnya, struktur analisis. Berikut adalah salah satu contoh analisis yang ada pada teks ulasan. Keputusan penting sutradara Riri Riza dan produser Mira Lesmana yang memilih anak-anak asli Blitung sebagai pemain ternyata tepat. Mereka bisa mengalami karakter masing-masing walaupun tidak punya pengalaman akting sebelumnya. Selanjutnya, struktur evaluasi. Berikut adalah salah satu contohnya. Para aktor memerankan karakter dengan baik, menjadikan penonton tertarik pada awal cerita. Namun, ada penambahan beberapa karakter yang tidak ada dalam novel. Struktur yang terakhir adalah rekomendasi. Ini adalah salah satu contohnya. Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Itulah tadi struktur dan berbagai contoh dari struktur teks ulasan. Ayo kita bersama-sama simpulkan pembelajaran kali ini. Struktur teks ulasan yaitu susunan yang membangun sebuah teks ulasan. Kemudian, struktur teks ulasan terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah identitas. Identitas berisi mengenai identitas dari sebuah karya, misal lagu, novel, atau yang lainnya. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini berisi mengenai posisi keberhasilan dari sebuah karya. Yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis ini merupakan ringkasan sebuah karya dari awal sampai akhir. Yang keempat adalah analisis. Analisis ini berisi mengenai pemaparan detail tentang sebuah karya. Kemudian yang kelima adalah evaluasi yang berisi mengenai kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Dan yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi ini berisi mengenai saran dari penulis kepada pembaca terkait karya yang telah diulas. Bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga senang dan materi bisa diterima dengan baik. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada Ustazah melalui pesan daring. Untuk meningkatkan kepemahaman, di tim Ustazah sudah sediakan teks ulasan. Silakan nanti anak-anak bisa menentukan struktur dari teks ulasan tersebut. Untuk lebih detailnya, bisa dilihat di tips masing-masing. Nah, setelah mengetahui struktur, selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan dari teks ulasan. Pertemuan selanjutnya akan membahas itu, sehingga anak-anak sebelum pertemuan selanjutnya bisa belajar atau membaca dulu terkait kebahasaan dari teks ulasan. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa tetap pakai masker jika ada kepentingan keluar rumah. Pembelajaran hari ini sekian, semoga bermanfaat. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.